Shalom warga kerajaan, selamat datang di keluarga GBI RAP Jember. Bulan ini kita masuk pada tema Filled with the Power. Kisah para Rasul 6 ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Puji Tuhan, di bulan yang baru ini kiranya kasih dan kuasa-Nya menyertai kita. Kami senang menjumpai saudara semua dalam ibadah hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ibadah minggu ini disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, dapat mempersiapkan secara mandiri roti dan air putih sebagai pengganti anggur. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GBI RAP Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Shalom saudara, kalau sudah mendengarkan suara gembala hari ini, maka kita sedang merayakan yang disebut Palm Sunday. Ketika Yesus masuk Yerusalem, mengendarai seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi sama sekali, bersama dengan induknya, dan bagaimana orang-orang sederhana kenali Yesus. Tetapi tokoh-tokoh agama dibutakan dan tidak mengerti. Dan siapa Yesus itu paling top? Mereka berkata, Nabi Yeshua dari Galilea. Dengar saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau berbicara sedikit tentang keledai beban yang muda itu. Ketika sampai Betfage, maka Yesus memanggil kedua muridnya, pergilah dan kamu menemukan seekor, yaitu keledai betina, dengan anak daripada keledai itu yang belum pernah ditunggangi, lepaskanlah. Dan kalau orang bertanya kepadamu, kenapa dilepaskan? Tuhan memerlukannya. Dan dia akan segera mengembalikannya. Barang siapa sudah mendengar hari ini, saya mau beritahu Tuhan mau pakai saudara. Ya, kenapa sih? Kok kurang keren kan? Kalau naik keledai, kita harus tahu bahwa raja-raja pada zaman dulu itu, kalau dia naik keledai, dia datang dengan maksud damai. Dia tidak bawa pedang, dia tidak bawa tentara, dia datang dengan maksud damai. Tapi nanti Wahyu 19, dia akan datang dengan mengendari seekor kuda putih dengan maksud untuk menghakimi. Kita lihat di mana-mana antikris, di mana-mana anti kebenaran ada di mana-mana. Tapi saya mau bicara sedikit tentang domba itu. Karena dikatakan dalam Sakaria pasal 9, lihat hai putri Sion, bersukacitalah, bersorak-sorailah, sebab rajamu datang. Dia adil dan jaya, ya. Adil itu righteous, dia itu benar, ya. Having salvation, nama Yesus Yasa itu dari kata Yasa adalah juru selamat, ya. Dia lemah lembut, dia meek and lowly, rendah hati, mengendari seekor keledai beban yang muda. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu keledai itu menggambarkan manusia lama kita. Dan manusia lama kita itu sudah nggak bisa diatur, keras kepala batu, tegar tengkuk dan komplit. Saudara jangan tersinggung, saya bicara tentang diri saya sendiri. Tetapi kita harus tahu bagaimana. Saya bayangkan ini, kalau saya jadi sutradara bikin film, maka ketika keledai yang muda ini dia berkata, kita tahu dalam Keluaran pasal 34 ayat 20, harga keledai ini mahal. Kenapa? Dia harus ditebus oleh seekor domba. Dan seekor domba itu gambaran pada anak domba Allah, Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau ada narasinya gitu, saya katakan bahwa si induknya berkata, nak, ini penciptamu.
Ya, sebab kita tahu keledai itu berapa banyak orang itu terluka karena keledai dicatat oleh London Times. Saudaraku, makhluk yang keras kepala suka melawan, persis seperti manusia lama kita. Perkataan kebenaran di dalam bahasa Mandarin, itu righteousness adalah yang, domba, dan wo itu aku. Saudaraku, perhatikan ada sudut tajamnya itu. Saudara tahu siapa yang mengaku Yesus dan menusuk Yesus? Itu kita. Kalau kita, aksi aku ini menundukkan diri bahwa sang domba, maka saudaraku, itulah kebenaran. Kebenaran seseorang, dia adalah Yesus Kristus. Sesuaikan dirimu di bawah sang domba, itulah pemerintahan kerajaan Allah. Dan kau akan mengalami kebenaran. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Seorang yang tidak ada salahnya apa-apa harus dibunuh. Ya, sebab dia masuk itu saudaraku menggenapi, yaitu janji Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, pasal 9 dan selanjutnya. Bagaimana seorang yang tidak bersalah harus dibunuh. Dan itu yang terjadi. Saudaraku, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam dia. Taruh dirimu bertobat di bawah anak domba. Itu yang saya lakukan 43 tahun yang lalu. Dan saya mengalami anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia. Dan berkuasa di bumi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Bersuka cita? Siapa yang percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian? Haleluya, mari kita bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau terlampau baik dalam kehidupan kami. Kami bersehati bersepakat Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Juga kota yang kami cintai, kota Jember Tuhan. Kami percaya Kau telah tetapkan kami ada di kota ini, ada di bangsa ini dengan maksud tujuan yang tertentu Tuhan. Dan kami percaya biarlah kami menjadi berkat, kami menjadi terang bagi bangsa ini, bagi kota ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati tanahnya, airnya dan udaranya. Setiap apapun yang ada di kota ini dan bangsa ini, Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk pemerintahan yang terbaik, untuk semua yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau juga memberkati para pemimpin kota kami, Bapak Bupati beserta seluruh staf jajaran yang ada, bahkan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Kami percaya Tuhan, akan ada perkara-perkara yang dahsyat, akan ada perkara-perkara yang ajaib yang sedang Kau kerjakan untuk bangsa dan kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga bersehati bersepakat memberkati para pemimpin gereja kami, Pastor Timotius Arifin beserta istri, Pastor Ishak Sunarto Latif beserta istri, Pastor Benny beserta istri Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui kehidupannya, nama-Mu semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan. Seluruh lutut akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus Tuhan melalui kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini kami mau bersuka cita, kami mau menari bagi Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mau bersorak-sorai dan memuji Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Ada kuasa di dalam pujian. Menari ya, menari bagi Tuhan kita. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan.
Ada kuasa dalam pujian, Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Amin. Bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya menggali dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya menggali dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya. Siapa yang percaya setiap kita diberi kuasa oleh Tuhan? Amin. Untuk menaklukkan semuanya, bahkan menaklukkan bumi ini. Amin. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja mulia,
ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Musik memuji Tuhan, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman kita di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah datang. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktu. Majulah hai pemenang, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah datang. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi, kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita. Kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Syandara bakara laba-laba. Syandara bakara laba-laba. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Beracaralah, berkaryalah setiap kami ya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin. Saat umat mencari wajahnya,
berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang mau dan dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sembah Dia.
Tuhan. Puaskan setiap kami ya Tuhan. Shandara bagara la bagara la bala 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 bala. Bagara la bala 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 bala. Yesus, Yesus. Kami perlu Engkau. Dan di dalam hadirat-Mu ku temukan wajah-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Shandara bakara la bala 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 bala. Nikira bakara la bala bala. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puja. Engkau yang layak kami sembah. Untuk selama-lamanya. Kira bakara. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau yang kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yes, Jesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Engkau yang ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau yang ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau yang ku sembah Tuhan, Kau
Raja, kita Raja di atas segala Raja. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan, Allah yang perkasa dan hidup. Itulah Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Terus Engkau lanjutkan Tuhan. Sementara pemberitaan firman-Mu disampaikan, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Berbicara buat setiap kami, sebab kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Bajak hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap hati kami siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Mengurapi, memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan utus untuk berbicara buat kami. Kami percaya pesan Tuhan akan disampaikan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, shalom. Shalomnya kurang semangat, shalom. Ya, sudah bulan April, saudara ya, harus tetap semangat. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita dilayani oleh pulau sebelah kita, ya dari Pulau Bali, saudara ya. Kita akan dilayani oleh Bapak Paul Suryanto, yang terkenal nama bekennya kalau saudara cari di Facebook Paul Suryanto tidak akan ketemu. Saudara cari Prince Paul, wah, saudara akan muncul ini ya. Ya, beliau di Denpasar, ada di kantor pusat, ya di Mabes, markas besar GBI Rock. Beliau seringkali kalau muncul biasanya menerjemahkan bahasa asing, saudara ya. Pagi hari ini saya akan diterjemahkan langsung dari bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Ya, mari saudara siap untuk dengar firman Tuhan. Amin. Jawilen tonggone gini, hei rungokno ojo turu. Rungokno ojo turu gitu saya. Mari beri tepuk tangan buat Pastor Paul Suryanto. Shalom. Selamat pagi, makasih untuk sambutannya. Saya juga mengucap syukur diberi kesempatan melayani. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mengundang kami melayani. Saya kalau datang ke sini seperti di rumah sendiri. Karena saya aslinya Jawa Timur, memang juga arek Surabaya. Ibu saya juga kelahiran Mojokerto. Jadi saya sering ke Mojokerto juga pelayanan di Pak Ping, Lumajang beberapa kali. Jadi saya kalau ke Jawa Timur itu seperti pulang ke rumah. Apalagi dengan menu-menunya. Anda tahu ya maksud saya. Terima kasih juga untuk tim media sudah memperkenalkan saya dengan keluarga. Istri saya 1, anak saya 2 putri, 1 sudah kuliah. Nah itu sebetulnya graduation SD, bukan graduation SMA. Karena yang lagi pakai toga itu toga-togaan ya, itu SD lulus ke SMP. Nah yang kakaknya yang 1 sudah kuliah, baru aja tahun lalu kuliah. Jadi Anda bisa tebak ya, kira-kira umur saya berapa ya? 17, dibalik tahun kelahirannya. Baik, saya akan mengajak kita untuk melihat firman Tuhan. Mungkin tema yang saya bawakan hari ini agak berbeda dengan tema bulanan ya. Tema bulanan itu adalah Filled with the Power of Holy Spirit. Tapi saya digerakkan Tuhan untuk dalam beberapa minggu ini saya menyampaikan firman tentang seorang putra dengan hati hamba. Mungkin Anda sudah sering mendengar istilah son, putra, hamba. Bahkan sebenarnya tadi itu saya mau nyanyi lagu hati hamba, tapi enggak jadilah, nanti aja. Nah, kenapa kok Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan firman ini? Saya melihat ada banyak anak Tuhan yang kurang balance antara putra dan hamba. Ya, saya akan mulai dengan statement ini. Cukup jelas ya. Kita harus memiliki pemahaman yang sehat dan seimbang antara status sebagai anak atau putra, son. Kalau kita bicara putra bukan hanya untuk yang pria ya, tapi juga yang wanita juga, putra putri. Dan status sebagai hamba, itu kita harus punya pemahaman yang sehat dan seimbang. Kenapa? Karena ada banyak anak Tuhan yang enggak imbang pemahaman antara anak dan hamba. Saya kasih contoh. Kalau orang itu terlalu memberatkan status sebagai anak,
Kan ada lagunya ya, kita anak raja, saya anak raja. Lah terus yang lain anaknya siapa? Kita ini memang betul anak, kita putra. Tapi kalau kita terlalu mengistimewakan status anak, kita akan lupa status sebagai hamba. Apa cirinya anak yang terlalu mengutamakan status sebagai anak? Anda pasti ngerti lah, Anda bisa merasakan. Contoh yang paling ekstrim itu adalah anak bungsu. Dari kisah perumpamaan anak yang hilang, anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu itu foya-foya. Nah biasanya anak Tuhan yang terlalu menekankan status anak, model-modelnya kayak gini. Terlalu mengutamakan fasilitas. Oh saya kan anak raja, saya nggak perlu antri. Pernah ketemu orang kayak gini? Saya ini anak raja, saya akan diberkati, saya lebih dari yang lain. Saya nggak perlu bersusah payah, ngutang nggak perlu bayar. Saya anak raja, Tuhan akan membela saya. Nah ini terlalu ekstrem. Ada orang yang terlalu ekstrem seperti ini. Saya percaya di sini nggak ada. Amin. Bapak Gembala yang paling kelas, amin. Tapi saya banyak menemukan orang-orang anak Tuhan yang seperti ini. Terlalu pede sebagai anak raja, boleh semaunya, boleh seenaknya sendiri, memakai fasilitas tanpa membayar. Nggak mau antri, kalau di bank, saya kan anak raja. Kalau misalnya melihat sesuatu yang bagus, diklaim, dalam nama Yesus jadi milik saya, dalam nama Yesus jadi milik. Ya betul, memang kita dikasih fasilitas itu. Tapi pergunakan di tempat yang tepat, amin. Jangan sembarangan pakai klaim-klaim. Ini salah satu aplikasi yang keliru dari status sebagai anak. Terlalu pede, tidak bisa salah. Kalau salah dibela bapak. Nah di ekstrim yang lain, yang terlalu hamba, menghamba. Sampai lupa bahwa statusnya adalah anak. Ini seperti anak sulung. Anak sulung itu dia anak tapi punya mentalitasnya hamba. Kenapa? Karena dia bilang, saya ini seumur hidup melayani bapak, nggak pernah protes, nggak pernah komplain, selalu rajin. Nah ciri-cirinya orang-orang yang punya mental hamba ini biasanya rajin-rajin. Disiplin, sangat taat aturan, jarang melanggar peraturan karena takutnya bukan takut apa, takut dihukum. Karena dia punya mental hamba. Seorang hamba itu takut dihukum sama tuannya. Karena dia terikat dengan peraturan-peraturan. Dia lupa bahwa dia sebagai hamba itu juga anak. Anak itu boleh ngelanggar gak? Ayo saya tanya. Ayo. Yang bilang boleh angkat tangan. Ragu-ragu. Oke, yang bilang gak boleh angkat tangan. Nah lumayan, 1, 2, 3, 4. Yang bilang boleh? 1. Ayo, boleh apa enggak? Ayo. Anak boleh ngelanggar peraturan enggak? Enggak boleh ya. Nah kok enggak angkat tangan Pak? Oh, nakalan. Sebetulnya anak tuh enggak boleh ngelanggar. Sebetulnya. Tapi kalaupun melanggar, kita lihat alasannya. Betul enggak? Kenapa? Makanya kita sebagai orang tua harus balance. Dia ini anak yang mau didisiplin atau anak yang mau kita kasih hak. Kalau anak terlalu banyak dikasih hak, dia jadi apa? Anak yang manja, betul. Kalau terlalu banyak dikasih fasilitas, dan ini yang terjadi hari-hari ini, begitu banyak orang tua ngasih anaknya fasilitas kebanyakan. Karena atas nama cinta. Biasanya, maaf nih, biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu lebih sayang sama anaknya. Biasanya loh ya, bukan berarti bapak enggak loh ya. Ada bapak yang kayak gini. Biasanya atas nama cinta. Ah enggak apa-apa. Istri saya itu kadang saya sama istri saya agak berselisih begini.
Saya orangnya disiplin. Anak saya masuk sekolah 7:30. Perjalanan kira-kira 20 menit. Jadi kan perhitungan saya jam 7 harus sudah berangkat. Karena kan ada spelling untuk macet dan segala macam, lalu antri. Jadi jam 7 harus berangkat. Kalau jam 7 berangkat berarti bangunnya jam 6, maksimal 6:30 lah ya. Ini untuk yang nggak mandi. Saya tahu ada orang-orang yang susah mandi pagi. Ya 6:30 masih toleran lah. Jadi saya kalau sudah lihat jam 6:15 belum bangun anak saya udah gedok-gedok. Apalagi kalau sudah 6:30, kadang-kadang saya juga kecapean bangunnya kesiangan 6:30. Wah ini belum bangun anak saya. Langsung saya buka pintunya, saya nggak pakai gedok sudah. Tapi kadang-kadang istri saya tidur bersama anak saya yang kecil. Nah saya ini udah bangunin 6:30. Ayo bangun. Istri saya bilang, nggak apa-apa 5 menit lagi. Capek deh. Kenapa? Sayang, kasihan, dia tidurnya kemalaman. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Mama-mama di sini sangat disiplin. Mamanya yang bangkong katanya. Nah ini anak yang terlalu dikasih fasilitas. Saya cuma baru cerita tidur ini ya, belum cerita yang lain-lain ini. Nah kalau seorang anak itu terlalu dimanja, terlalu punya hak sebagai anak, dia akan jadi anak yang manja. Dia tidak kuat, dia tidak tough, dia akan sulit menghadapi kesulitan hidup. Makanya ada istilah sekarang tuh anak-anak generasi milenial, generasi Z adalah generasi stroberi. Pernah dengar ya? Generasi stroberi, cantik. Memang cakep-cakep dibanding zaman kita dulu ya. Penampilannya lebih menarik dengan K-pop, dengan Japanese style. Tapi dalamnya rapuh. Sangat mudah depresi. Sangat mudah mengasihani diri sendiri. Kurang kuat. Enggak kayak zaman kita dulu. Walaupun dibully habis-habisan tetap semangat. Kalau sekarang dibully udah takut, nggak mau sekolah. Zaman kita dulu, kalau dibully hantam balik. Betul ya? Jangan takut. Gitu. Kalau sekarang dibully nggak mau sekolah. Nah itu karena apa? Karena terlalu dapat fasilitas. Tapi di sisi lain seorang hamba yang punya mental hamba itu selalu punya mental inlander. You know inlander? Jajahan. Seorang yang dijajah, ya harus tunduk, harus taat, takut salah, kalau bisa tuh betul terus. Sebagai anak kita tuh kadang-kadang boleh salah kok. Anak saya kalau salah, saya nasihati, tapi saya enggak selalu hukum. Kalau sudah diperingati berkali-kali, baru kita hukum. Itu seorang anak. Tapi kalau seorang hamba, seorang asisten rumah tangga misalnya, salah ya langsung dihukum, ya kan? Nah itu bedanya. Nah kita harus ngerti status kita ini anak atau hamba. Jawabannya adalah dua-dua. Nah saya akan masuk sedikit bagaimana kok kita bisa punya status anak dan hamba bersamaan. Saya mulai dengan anak dulu. Kita ini diciptakan sebagai anak Allah. Mazmur Daud 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Allahnya huruf kecil. Kenapa kok Allah huruf kecil? Karena kita ini anak Allah. Jadi Allahnya bukan huruf besar. Bapak kita yang Allah huruf besar. Kita ini anaknya. Kita bukan sekedar ciptaan, kita ini dilahirkan dari Allah. Amin. Kalau ciptaan tuh meja, kursi, pohon, itu diciptakan. Nah ayat ini dikutip lagi oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes. Jadi kalau Anda bilang, itu kan Raja Daud Pak. Tuhan Yesus mengutip ayat ini. Ketika dia ditanya oleh ahli Farisi dan ahli Taurat, orang Farisi ahli Taurat, siapa kamu? Kok kamu ngaku-ngaku anak Allah? Tuhan Yesus jawab, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, karena dia menjawab ahli Taurat,
aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah ini dia mengutip Mazmur 82 ayat 6. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jadi Yesus berkata, Yesus dituduh menghujat Allah karena dia mengaku anak Allah. Yesus kasih argumen, loh di perjanjian lama itu loh, kalian semua ini disebut anak Allah. Tapi huruf kecil ya, bukan huruf besar. Tuhan Yesus anak Allah huruf besar, karena memang dia Allah yang jadi manusia. Tapi kita semua adalah anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Bukti lain, saya kasih bukti lain, gak cuma ayat itu. Lukas 3 ayat 23. Nah ini silsilah Yesus, tapi silsilah Yesus di dalam kitab Lukas ini ditarik mundur. Ya, ketika Yesus memulai pekerjaannya atau pelayanannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Yusuf ini anaknya Eli, jadi mundur ke belakang. Yusuf anak Eli, anak Matat, anak Lewi, ini semakin naik ke kakek buyut, cicit, terus apa, Ranggah, apa itu. Saya nggak tahu, nggak hafal. Nah ini terus mundur ke belakang, gak usah dibaca semua, terus sampai akhirnya, nah ini yang menarik. Di ayat 34 baru kita kenal orang-orang ini. Anak Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Abraham, terus mundur. Nah ini kita ketemu lagi Sem Ham Yafet, itu anaknya Nuh. Nuh itu anaknya Lameh, Lameh anaknya Metusalah anaknya Henok, Yared, Mahalalel, Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi Adam ini anaknya Allah. Ini Lukas, kitab suci menulis, Adam itu disebut anak Allah, tapi jatuh. Nah karena Adam itu anak Allah, kita semua juga anak Allah, amin. Karena kita ini keturunan Adam. Kita punya status sebagai anak Allah. Dan kita memiliki DNA Allah. Yang setuju katakan amin. Katakan pada tetangga, kita ini anak Allah. Kita punya DNA Allah. Yang beda cuman kemasannya. Yang beda cuman kemasannya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam, coklat, keriting, lurus. Cuman kemasannya aja yang beda. Tapi kita semua adalah anak-anak Allah. Amin. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama. Kita udah tahu ayat ini, Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Jadi kita ini punya DNA Allah di dalam diri kita. Kita harus bangga, kita harus mensyukuri, kita harus menjaga sungguh-sungguh. Kita harus sadar bahwa kita ini punya DNA Allah. Kita bukan sekedar ciptaan Tuhan, kita ini anaknya Tuhan. Amin. Anaknya Tuhan, bukan sekedar ciptaan. Kita bukan sekedar objek, tapi kita akan dijadikan subjek. Nah cuman, nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Status sebagai anak ini turun jauh. Jadi hamba. Yang seharusnya jadi anak, turun jauh jadi hamba. Sayangnya bukan hamba Allah, tapi hamba dosa. Karena melakukan dosa. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Semua, karena Adam dan Hawa berbuat dosa, anak-anaknya juga jadi hamba dosa. Jadi status kita ini jatuh begitu dalam. Dari anak Allah turun jadi hamba, bukannya hamba Allah tapi hamba dosa. Kenapa? Karena kita melakukan dosa. Karena kita lebih nurut sama iblis daripada sama Tuhan. Kenapa sih kok Adam dan Hawa itu jadi hamba dosa, jadi hambanya iblis? Karena dia lebih nurut sama iblis daripada nurut sama Tuhan.
Kenapa? Karena tidak percaya. Sesungguhnya Adam dan Hawa itu enggak percaya. Apa yang dikatakan Tuhan? Bahwa kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Sudah, pegang aja itu. Tapi dia enggak percaya. Dan banyak dari kita yang mewarisi sikap tidak percaya itu. Bahasa Jawa paling enak, ngengkelan. Wis dikandani isih ngengkel. Sudah jelas-jelas nih, kalau melanggar lampu merah itu bahaya. Tapi jujur, kita senang kan melanggar lampu merah? Dalam nama ketergesa-gesaan. Dalam nama terlambat. Tapi kita tahu sebetulnya melanggar merah itu bahaya. Tapi ya, seru. Kalau kita lolos dari lampu merah itu rasanya, ada rasa yang lain. Ketika kita melanggar lampu merah dan tidak dikejar nguing-nguing. You know nguing-nguing? Saya belajar nguing-nguing kemarin. Ya kenapa? Karena itu nature kita, itu suka melanggar. Tertantang kalau melanggar. Dilarang ini. Mosok sih? Kita kan selalu, mosok sih? Kita coba. Aneh ya sebetulnya Adam dan Hawa dikasih perintah tidak boleh makan satu buah aja dia nggak bisa, itu aneh menurut saya. Nggak tahu, saya pernah sharing di sini nggak ya? Kalau misalnya nih, saya nginep di rumah Pak Beni. Lalu Pak Beni bilang ke saya, Pak Paul, udah kamu tinggal di sini aja, nggak usah di hotel. Di sini saya sediakan semua fasilitas. Kamu boleh makan semua yang ada di rumah ini, termasuk yang ada di kulkas. Apapun yang kau temukan di sini, boleh kamu makan, tidak ada batas. Entah itu ayam, bebek, ada ayam goreng, nasi goreng, lapar ya. Ada buah-buahan, ada anggur, ada semangka, tapi ada satu buah yang tidak boleh kau Paul makan. Ada satu buah durian yang saya simpan untuk Pak Beni. Untuk mama saya kalau datang. Itu saya taruh di lemari atas, pojokan, saya kunci. Kok tahu ya? Durian ini adalah durian yang istimewa. Dari Malaysia, namanya adalah Musang King. Kok Paul boleh makan semua kecuali yang ini? Saya tanya saudara, ada kepingin makan yang mana? Ya enggak boleh kan. Saya justru tambah kepingin tahu durian itu rasanya gimana. Loh aneh kan. Padahal saya ini sudah dikasih semua makanan di rumah. Boleh buka kulkas, boleh buka lemari, boleh buka gudangnya sekalian kalau boleh. Adam dan Hawa itu dalam posisi seperti itu, boleh makan semua. Yang enggak boleh cuma satu, tapi justru satu itu yang enggak dimakan, yang dimakan. Itu menandakan apa? Dia tidak percaya. Dia mau memberontak. Saya mau memberontak sama Pak Beni. Masa gitu aja enggak boleh kan gitu. Saya ingin membuktikan bahwa kalaupun saya makan, Pak Beni enggak akan tahu. Entah saya akan cari trik-trik bagaimana supaya durian itu bisa saya coba, tapi Pak Beni enggak tahu kalau saya coba. Iya kan? Berarti ada satu pemberontakan. Saya enggak mau nurut sama peraturan di rumah itu. Dan itu yang bikin saya jadi hamba dosa. Karena saya tidak percaya sama Pak Beni. Karena saya enggak percaya sama Tuhan. Tuhan melarang untuk makan buah itu, tapi Adam dan Hawa makan, dia jadi hamba dosa. Dan status itu dibawa oleh kita terus menerus. Roma 6 ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Jadi kalau kita taat sama orang, kita secara tidak langsung jadi hambanya orang itu. Kalau Anda percaya kepada gosip dari seorang teman, Anda berarti taat sama teman itu. Anda kalau mendengarkan nasihat seorang dokter, berarti Anda jadi hambanya dokter itu. Secara tidak langsung ya. Karena Anda lebih taat kepada dokter itu. Dokter kan macam-macam. Anda bisa datang ke banyak dokter,
Anda milih dokter mana yang mau ditaati. Nah biasanya kalau Anda sudah cocok sama satu dokter, terus-terusan ke dokter itu. Iya enggak? Anda akan kembali, oh saya cocok kok, saya nurut sama dia, sehat, sembuh. Saya akan nuruti dia terus. Nah apapun yang dikatakan dokter itu, Anda cenderung akan nurut. Disuruh puasa ya nurut, disuruh gak makan ya nurut. Padahal melakukan yang gak enak ya nurut. Kenapa? Karena Anda percaya. Itu prinsip seorang hamba, dia percaya. Nah, syukur kepada Allah, kata Rasul Paulus. Syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah ini pelan-pelan status kita dikembalikan. Dari hamba dosa dimerdekakan jadi hamba kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya itu, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Ketika kita dimerdekakan dari dosa, kita jadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah kita mulai dikembalikan. Dari hamba dosa diangkat jadi hamba Allah, hamba kebenaran. Nah kita beroleh status hamba ini sekarang dari sini. Kalau awalnya kita anak Allah, sekarang kita jadi hamba Allah. Kenapa? Karena kita pernah jatuh. Dikembalikan dulu jadi hamba. Supaya kita punya hati hamba. Hati hamba itu hati yang nurut, hati yang taat, hati yang berserah. Itu seorang hati hamba. Status kita tetap anak Allah, tapi kita sekarang diperlengkapi untuk punya status hamba. Yang takut kalau melanggar, tapi takut melanggarnya itu bukan karena takut dihukum, tetapi karena takut mendukakan tuannya. Sangat beda. Kita takut melanggar bukan karena takut dihukum, tapi karena kita takut mengecewakan Bapak kita. Amin. Kalau kita sayang sama orang tua kita tuh nggak mau menyusahkan mereka, betul ya? Kita nggak mau buat hati mereka susah, sedih. Karena kita tahu, kalau mereka susah, sedih, kita juga nggak diberkati. Kita juga yang akan menderita. Dulu Adam dan Hawa tidak ngerti hatinya Tuhan. Karena itu mereka mendukakan Tuhan. Tapi setelah kita dimerdekakan dan kita belajar dari seorang yang namanya Tuhan Yesus Kristus, kita ngerti mentaati Bapa itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi kalau kita taat tuh jangan karena kita takut dihukum. Tapi biarlah kita takut mendukakan hati Bapa. Itu beda sekali. Nah, Tuhan mengangkat kita bukan cuma jadi hamba, tapi dikembalikan lagi jadi anak. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Balik lagi, kita dikembalikan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, Anda lihat kronologisnya. Dilahirkan sebagai anak Allah, jatuh jadi hamba dosa, ditebus jadi hamba Allah, tapi dikembalikan lagi jadi anak Allah. Cuman ini beda, anak Allah ini punya hati hamba. Amin. Bukan lagi anak yang semena-mena, ya anak manja, anak yang seenaknya sendiri, tapi seorang anak yang mengerti bahwa dia juga punya bapak itu yang seorang raja. Seorang raja itu harus ditaati. Apa perintah raja itu harus dilakukan. Bukan dinegosiasi.
Walaupun sebetulnya sebagai anak kita bisa negosiasi. Bisa, tapi jangan terus-terusan negosiasi. Kalau terus-terusan negosiasi, namanya makelar. Seorang anak itu akan selalu berusaha mentaati orang tuanya. Tapi kadang-kadang boleh kok, Tuhan kasih kita kebebasan juga untuk negosiasi. Contoh, waktu peristiwa Sodom dan Gomora, itu Abram negosiasi sama Tuhan. Dan Tuhan gak marah, Tuhan gak marah. Kalau ada 50 orang, gak aku hancurkan. Negosiasi lagi. Kalau 40 Tuhan, kalau 30 Tuhan, terus dinaikkan sama Abraham kan. Kalau 20, akhirnya 10. Dan Tuhan gak marah, diajak negosiasi. Sebetulnya Tuhan gak marah kalau diajak negosiasi. Tapi dengan hati yang benar. Bukan untuk keuntungan kita. Abraham negosiasi, itu bukan buat dia loh. Itu buat orang lain. Jadi kalau Anda mau negosiasi, jangan negosiasi untuk diri sendiri. Negosiasi untuk orang lain. Tuhan jangan hukum dia. Ampuni dia. Nah itu yang benar. Bukan Tuhan saya tahu saya salah, tapi negosiasi Tuhan. Jangan dihukum berat-berat. Nah ini inti khotbah saya di sini. Apa bedanya hamba dan anak? Hamba itu dibeli. Kita jatuh dari jadi hamba dosa, dibeli oleh darah Kristus. Jadi hamba Allah. Tapi anak itu dikasihi. Apakah hamba enggak dikasihi? Dikasihi, tapi beda dengan kasih seorang bapak kepada anak. Kita harus selalu sadar bahwa bapak itu sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Hamba itu dicukupi, tapi kalau anak itu dipenuhi. Anak saya kalau mau jalan-jalan sama temennya, minta uang saku, selalu kita berusaha tanya, cukup gak? Betul gak? Minta berapa? 20.000, cukup ya? Kalau bisa, tambahin. Tapi kalau asisten rumah tangga, mau belanja, Bu, saya mau beli beras, saya mau beli minyak goreng, berapa? 100.000, enggak 50.000 ya, kan kita tawar. Beda, seorang hamba sama anak beda. Sebagai seorang anak kita pasti dipenuhi kebutuhan kita oleh Allah Bapa di surga. Tapi, ada tapinya, jangan karena dipenuhi terus foya-foya, amin. Seorang anak yang punya hati hamba, dia akan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itu Rasul Paulus tulis. Aku mencukupkan diri dengan segala keadaan. Saya lupa di mana, di Korintus atau di mana itu. Rasul Paulus pernah menulis, aku pernah hidup kelimpahan, aku juga pernah hidup kekurangan. Tapi aku mencukupkan diri. Aku pernah punya mobil, aku juga pernah cuman punya sepeda, tapi itu tidak membuat aku menyangkali iman kepada Tuhan. Karena aku mencukupi diri dengan segala yang ada. Amin. Itu seorang anak yang punya hati hamba. Dipenuhi, tapi kalaupun Tuhan belum kasih, kita mencukupkan diri. Kita nggak usah main klaim-klaim. Dalam nama Yesus itu jadi milikku, dalam nama Yesus janji Tuhan itu milikku. Boleh sekali-sekali klaim, tapi jangan di depan umum. Untuk Anda sendiri aja. Aku kan anak raja, aku pasti dipenuhi. Tapi di depan umum kita harus menampakkan kerendahan hati kita. Bahwa Tuhan itu berkuasa, berdaulat penuh, dan pasti mencukupkan kita dalam segala hal. Gak usah takut, gak usah khawatir. Tuhan tuh tahu kebutuhan kita. Yang membedakan seorang tuh berlimpah sama enggak tuh sebetulnya cuman gini. Orang itu kuat enggak diberkati? Saya ulangi lagi. Ada orang yang sangat diberkati, luar biasa, kaya, berlimpah ruah. Ada orang yang pas-pasan, bahkan kurang. Kenapa? Karena sebetulnya belum siap diberkati. Kalau orang sudah siap diberkati, dia tahu apa yang harus dilakukan dengan berkatnya. Saya ulangi ya. Kalau orang itu sudah siap diberkati Tuhan, dia akan tahu apa yang harus dilakukan dengan berkat itu. Dan tidak akan membuat dia jatuh dalam dosa. Kenapa kok Tuhan belum mempercayakan? Mungkin kita belum cukup siap.
Anak saya kalau belum cukup umur, enggak saya belikan kendaraan. Setuju ya para orang tua? Jangan. Masih SD sudah naik motor, bahaya. Bahaya kepada diri sendiri, bahaya untuk teman-temannya juga. Bahaya untuk orang lain. Dan Tuhan tahu kesiapan kita. Apakah kita sudah siap diberkati secara materi apa enggak? Tuhan yang tahu. Nah, tugas kita adalah mendewasakan diri kita. Memperlengkapi kita dengan pengetahuan yang cukup. Bagaimana kalau Tuhan memberkati saya harus apakan? Coba Anda tanya diri Anda sendiri. Kalau hari ini Anda dapat uang 1 miliar, apa yang Anda lakukan dengan 1 miliar itu? Wah, luar biasa perpuluhan. Senang Bapak Gembalanya. 10%, nah yang 90%. Wah, saya udah lama nggak ke Perancis, Pak. Saya mau ke Eropa. Saya mau beli ini, saya mau beli itu. Berarti Anda belum siap. Orang yang kalau diberkati, punya uang berlebih, akan mulai berpikir bagaimana investasi. Bagaimana memberkati saudara yang lain. Bagaimana dengan keluarga yang masih kekurangan. Itu yang dipikirkan orang yang dewasa. Kalau yang ada di pikiran itu adalah seorang yang dewasa, Tuhan pasti kasih lebih banyak lagi. Yang setuju katakan? Tapi kalau yang ada di pikirannya, saya mau beli ini, saya mau makan ini, saya mau ke rumah ini, saya mau belanja ini, percayalah. Apa yang mau kita lakukan dengan berkat Tuhan? Makanya mungkin kita masih hidup dicukupi, karena kita masih punya hati hamba. Masih mental hamba. Tuhan belum bisa percayakan yang penuh. Ayo kita punya mental seorang anak. Seorang anak itu tahu apa keinginan bapaknya. Yang ketiga, hamba itu diperintah. Kalau nggak diperintah nggak jalan. Tapi seorang anak itu memerintah bersama. Ngerti dia. Apa maunya bapaknya. Apa maksud tujuan Tuhan untuk membuat kita lahir di bumi. Mungkin ada di kota Jember, ada di Indonesia. Apa? Apa maksud tujuan Tuhan? Kita tanya. Setiap kita punya tujuan yang berbeda-beda. Tuhan punya spesifik. Dan itu kita harus cari purpose, meaning hidup kita. Dan yang terakhir, anak itu menjadi ahli waris. Seorang hamba nggak akan memerintah. Seorang hamba tidak akan menerima ahli waris. Tapi seorang anak itu jadi ahli waris. Nah, kita dimerdekakan untuk melayani, bukan untuk sekedar jadi pemerintah bersama. Tapi kita harus punya hati untuk melayani. Galatia 5 ayat 13. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan lain oleh kasih. 1 Petrus 2:16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jangan sampai kita punya status sebagai anak tapi hidupnya tidak bermoral. Jangan memakai alasan-alasan yang firman Tuhan untuk menutupi kesalahan kita. Tuhan katakan hati-hati. Kamu sedang melayani dosa lagi. Jangan pergunakan kemerdekaanmu sebagai status anak Allah itu untuk hidup dalam dosa. Apakah bisa? Bisa. Bisa kita kembali ke dosa, bisa. Tapi jangan. Firman Tuhan katakan jangan. Tapi layanilah seorang akan lain. Dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, layani seorang akan lain. Nah ini bedanya seorang anak dan seorang hamba. Ibrani 3 ayat 5 dan 6 ini jelas. Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan hamba. Untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak. Yang mengepalai rumahnya dan rumahnya itu ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita menggahkan. Di sini Rasul Paulus memberi contoh 2 orang yang setia.
Musa dan Tuhan Yesus. Musa sebagai pelayan dari perjanjian lama, Taurat. Tapi Yesus pelayan dari perjanjian baru yang menyerahkan hidupnya untuk menebus kita. Dan Yesus itu taat sebagai anak. Ini yang harus kita miliki. Roh yang taat sebagai anak. Bukan cuma sekedar melayani seperti Musa. Bagus, kita melayani itu bagus. Tapi jangan kita punya mental berhenti sampai mental hamba. Kita harus punya mental seperti Tuhan Yesus. Anak tapi melayani. Anak yang tunduk. Anak yang mengerti hati Bapa. Amin. Nah ini betul-betul terakhir. Kenapa sih kita harus punya mentalitas sebagai anak yang melayani? Karena Tuhan itu menjanjikan mahkota. Ada beberapa mahkota yang menanti kita kalau kita setia sebagai anak yang melayani. Yang pertama, kelihatan gak ya? 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota kebenaran. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ini Rasul Paulus nulis kepada Timotius. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota ini diberikan kepada kita semua yang rindu kedatangan Tuhan kedua kali segera. Amin. Anda kangen sama Tuhan Yesus? Segera datang? Enggak semua orang kepingin Tuhan Yesus cepat datang. Loh iya, jujur. Enggak semua. Saya ngobrol-ngobrol sama orang tua saya. Biasanya orang yang cepat kangen Tuhan Yesus datang, itu hidupnya susah. Yang hidupnya enak-enakan, cukup. Nanti aja lah Tuhan datang, aku masih mau menikmati dunia ini. Ya Pak ya. Kalau kita banyak utang, dikejar-kejar debt collector, Tuhan Yesus segeralah datang. Betul gak? Tapi kalau kita banyak uang, deposita banyak, rumah banyak, bisa keliling, jalan-jalan ke luar negeri. Udahlah Tuhan Yesus nanti aja lah. Tapi kalau kita, hati kita tetap merindukan Tuhan, kita akan dapat mahkota kebenaran. Jangan sampai kita ini jadi orang anak Tuhan yang diberkati lalu lupa. Wes Tuhan gak usah datang-datang sudah, enak di sini Tuhan. Ingat, ini dunia sementara, dunia ini akan berlalu. Jangan hatimu terikat pada dunia ini. Itu mahkota yang pertama. Jadi Anda kangen apa enggak sama Tuhan? Yang kedua, mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Nah, mahkota kemegahan ini adalah mahkota yang diberikan kepada orang-orang yang memenangkan jiwa. Rasul Paulus berkata pada jemaat di Tesalonika, nanti waktu Tuhan datang, kamu ini loh mahkota kemegahanku. Kenapa? Karena mereka ini yang dimenangkan oleh Rasul Paulus. Kalau kita memenangkan jiwa, kita akan dapat mahkota kemegahan. Kemegahan itu kebanggaan. Bangga, oh ternyata dulu aku jadi guru sekolah minggu, anak itu dulu kecil, ternyata besarnya jadi hamba Tuhan, memenangkan banyak jiwa, kita bangga. Betul gak? Oh dulu anak itu gak ngerti apa-apa, sekarang jadi pengusaha multinasional, tapi tetap rendah hati, karyawannya puluhan ribu, tapi tetap cinta Tuhan, kita bangga. Itu mahkota kemegahan. Tapi kalau kita nggak pernah menangkan jiwa, ya kita nggak dapat mahkota ini. Yang ketiga, mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah ini mahkota kehidupan yang nggak enak. Ini adalah mahkota untuk orang yang bertahan dalam ujian. Yang kalau ketemu ISIS ditanya, pilih Yesus atau hidup? Nyawa atau Yesus? Nah ini mahkota kehidupan. Semoga kita nggak ketemu yang ini.
Karena ini berat ini. Nyawa taruhannya. Tapi kalaupun kita dihadapkan pada ujian ini, kita siap mati buat Tuhan. Yang terakhir, 1 Petrus 5 ayat 4, mahkota kemuliaan. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaannya adalah mahkota kepada para gembala. Gembala yang setia. Ini ditulis pada Rasul Petrus. Ingat perkataan Tuhan yang terakhir pada Rasul Petrus sebelum dia naik ke surga? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Sampai 3 kali. Kenapa? Supaya Petrus menebus penyangkalannya yang 3 kali. Karena Petrus nyangkal Yesus 3 kali, Yesus kasih kesempatan kepada Petrus untuk menghapus kesalahannya. Ditanya, kamu mengasihi aku enggak? Iya Tuhan, gembalakan dombaku. Kamu mengasihi aku enggak? Iya Tuhan, gembalakan dombaku. Jadi mahkota kemuliaannya adalah untuk para gembala yang setia mengembalakan. Bukan hanya gembala sidang ya, tapi juga Anda para gembala komsel. Itu juga gembala. Domba-domba itu dipercayakan kepada Anda. Jadilah gembala komsel yang setia. Kepada gembala para bapak-bapak rumah tangga, itu juga gembala. Kalau Anda bisa mendidik anak Anda untuk takut Tuhan, melayani Tuhan, Anda dapat upah. Ibu-ibu rumah tangga juga, itu gembala. Mungkin bukan hanya anak Anda, mungkin ada ponakan, mungkin ada saudara yang lain yang Anda gembalakan, yang Anda doakan setiap hari, itu domba, itu jiwa. Dan itu pasti kalau Anda rajin dan setia, Tuhan memberikan upah, mahkota, kemuliaan. Amin. Ini mahkota-mahkota yang menanti kita. Jadi kita jangan malas. Ayo kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo kita sebagai anak Tuhan melayani dengan hati hamba. Kenapa? Karena ada upah yang besar yang menanti kita. Yang setuju katakan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan buat setiap kami. Supaya kami sebagai umat Allah, umat pilihan-Mu Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan yang sudah tebus kami, Tuhan yang sudah pilih kami. Bahkan Tuhan sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami terus melayani dengan setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat suara kebenaran buat setiap kami. Dan biarlah firman-Mu berbicara buat kami. Memberkati hamba-Mu, Bapak Paul Suryanto yang sudah Tuhan pakai berbicara buat kami. Urapi kembali hamba-Mu, penuhkan bencana yang sudah dicurahkan buat setiap kami. Dan kami percaya lewat hamba-Mu akan ada banyak umat Tuhan. Mereka akan mengerti kebenaran dan mereka akan kembali kepada jalan kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis tapi belum menerima hosti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, nanti saudara akan dilayani. Bagi Bapak Ibu Saudara itu ada di belakang, belum menerima hosti dan anggur. Karena kasih-Mu, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, dimohon untuk tidak mengambil perjamuan kudus. Dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Layakkan kami untuk kami menerima perjamuan kudus hari ini Tuhan. Sebab kami percaya lewat perjamuan kudus ini kami terus mengenang
betapa besarnya kasih-Mu akan setiap hidup kami. Mengurapi dan menguduskan roti dan anggur yang biasa ini, sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah buat setiap kita. Tubuh yang hancur, tubuh yang akibat dosa. Tapi Tuhan menebus setiap kita. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa ketika kita makan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan buat setiap kehidupan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang dari perjanjian Tuhan melalui darahnya yang dicurahkan buat setiap hidup kita. Sehingga Dia telah mengembalikan posisi kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Di mana Dia telah menutupi setiap pelanggaran kita. Nah, oleh sebab itu kekasih Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Hiduplah bagi Tuhan karena Dia telah memberikan darahnya buat setiap kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mari bersyukur, 1-2 menit ini bersyukur. Jangan ada seorang pun yang berdiam diri. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang besar. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Naikkan turun lagi. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab lewat perjamuan kudus ini kami terus diingatkan akan kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Dan biarlah kami mau pakai hidup kami lewat perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan terus mengingatkan hidup kami yang sudah ditebus dengan darah-Mu yang mahal itu. Untuk mempergunakan setiap hidup kami. Melayani Raja di atas segala Raja melalui kehidupan kami. Terus pakai kami Tuhan. Jadi alat-Mu menyatakan kebenaran Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan segala syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saya Eran akan menyampaikan info dalam sepekan. Gereja mengingatkan seluruh jemaat untuk tetap waspada dan jangan lengah untuk tetap menjaga kesehatan kita semua. Senin tanggal 3 April 2023 pukul 19.00, Fellowship khusus pekerja dan pelayan Tuhan diadakan secara on-site di Perung Gunung Batu Blok D12. Seluruh pekerja dan pelayan Tuhan wajib hadir. Kami mengajak seluruh jemaat yang belum tergabung dalam komunitas kerajaan atau KK untuk tergabung dalam KK. Di dalam KK kita bersama-sama bertumbuh, saling memperlengkapi, dan kita terus makin mengenal Tuhan melalui keluarga kerajaan Allah. Untuk informasi KK Anda dapat menghubungi Bapak Adi Chandra di nomor 0813 3665 6105 atau di Rock Center Jember di nomor
081 228 523 61. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari hadir dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pukul 18.00 di Aula House Musik Jember, Perum Mojopahit F1. Ajak keluarga, kerabat, dan sahabat Anda untuk menikmati kasih dan kuasa-Nya atas kita. Doa pagi minggu ini diliburkan. Setiap hari Minggu ibadah anak Rocky diadakan secara onsite pukul 8.00 di Aula House Musik Jember. Mari Bapak Ibu terus dukung anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah Rocky. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun pada bulan Maret, yaitu Bapak Ferdinand, Saudara Gideon Esra Rumbino. Persembahan minggu ini persembahan umum. Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Benny Kristanto dengan nomor 0244 057 507 dan persembahan generasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak dekat pintu keluar. Sekian info minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bulan Maret, Pak Ferdi, Gideon, Pak Paul. Oh bukan, di Facebook udah ulang tahun itu. Oh ya, enggak. Oke, yang lain yang bulan Maret. Ada enggak? Agent? Bulan, oke. Irma, Natasha, Indah, enggak. Ada yang bulan Maret, serius cuma berdua. Oke ya. Nanti berat saudara kalau berdua ini. Nraktir kita ini banyak ini. Kalau banyak 10 kan urunan. Oke, ya semua bangkit berdiri, kita akan memberkati keluarga kita yang berulang tahun. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati keluarga kami yang berulang tahun di bulan Maret ini Tuhan. Kami memberkati kehidupan mereka, langkah setiap kehidupan mereka disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan mereka. Segala yang baik mereka akan nikmati dalam hidup mereka. Kesehatan Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Bahkan mereka akan menikmati usia-usia yang produktif, efektif dalam setiap kehidupan mereka. Dan semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati bersama dengan jemaat keluarga besar Jemaat GBI Rock Jember ini, memberkati keluarga kami ini Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah dalam hidup mereka mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, dapat hadiah saudara kalau ulang tahun saudara. Tuhan memberkati, happy birthday. Tuhan memberkati. Gembala dan seluruh keluarga besar GBI Rock Jember mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir. Dimohon untuk bisa bangkit berdiri, Saudara Leons Giovanno Sugiarto, Saudara Geraldo Brian, Saudara Reni Subagio, dan Saudara Riki Hartono. Bisa bangkit berdiri. Haleluya. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Ya, Bapak Mama berdoa bagi anak-anak, ucapkan berkat. Ucapkan segala pengharapanmu di hadapan Allah. Untuk beberapa waktu jemaat, saya ajak angkat tanganmu, kita dukung
Bapak, Ibu yang berdoa bagi anak-anaknya, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Dan kami sepakat dengan apa yang mereka doakan bagi anak-anaknya Tuhan. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Generasi kerajaan Allah yang akan menggoncang dunia, membawa dunia ini kepada kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan mereka, kesehatan, memberikan kesejahteraan. Juga bagi orang tua yang memberikan ajaran, memberikan teladan hidup bagi anak-anak ini untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Memberkati sekolahnya, memberkati prestasi apa yang mereka sukai. Boleh dalam segala hal mereka mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, besok hari Jumat itu tanggal merah, itu bukan libur long weekend. Ya, itu Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ya sudahlah, kita mau pergi boleh, tapi jangan lupa beribadah. Ya, nah di tempat ini ada ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus satu Jumat Agung jam 6 sore. Ya, bukan jam 8 pagi seperti ibadah kita. Berarti hari Jumat ibadah di tempat ini jam 6 sore. Ya, ajak teman kerabat saudara dan pastikan tempat ini harus penuh. Amin. Amin. Ya, pastikan tempat ini harus penuh karena libur, saudara ya. Enggak mikir oh besok ujian enggak ada gitu ya. Ya, jadi yang pulang-pulang kampung karena wah libur panjang jangan lupa beribadah. Ya kan, kesempatan Tuhan kasih untuk kita beribadah untuk Jumat Agung. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu terlibat dalam pendanaan perayaan Paskah kita, di sini saudara sediakan amplop seperti ini, saudara bisa isi dan saudara bisa masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Kemudian yang hari Minggunya kita akan mengadakan perayaan Paskah bersama kembali jam 8 pagi. Hari Minggu jam 8 pagi, hari Jumat jam 6 sore. Itu saudaraku ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, setiap Bapak Ibu Saudara kalau masuk beribadah, saudara mengambil kedua amplop ini, diisi tidak diisi, mohon dikembalikan ke kotak persembahan. Ya kan? Jangan dibawa pulang saudaraku ya. Sebab amplop ini kalau saudara bawa pulang tidak ada gunanya. Saudara mau buat ke resepsi, amplopnya bagus gitu ya, mau buang enggak bisa. Saudara misalnya pergi ke rumah duka juga enggak bisa dipakai saudaraku ya. Sayang saudaraku ya, jangan ditumpuk, jangan dibuang, saudara kumpulkan, saudara kembalikan ya. Jangan malu, jangan sungkan, jangan ragu, Pak enggak ada isinya, enggak apa-apa gitu ya. Saudara beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan, itu anugerah gitu saudara ya. Saudara bisa memberi, menabur, itu juga kasih karunia. Oleh sebab itu jangan dibawa pulang. Sebab semakin hari dari asarnya dilapori, Pak kurang gitu saudara ya. Kemana, masa menyusut, saya bilang gitu saudara ya. Ternyata dia menyusut. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang menerima ini dan sudah terkoleksi di rumah, kumpulkan saudara ya, enggak apa-apa. Saudara jangan malu ya, jangan malu, jangan takut dan jangan sungkan. Supaya ini juga bermanfaat bagi setiap kita, gitu saja ya. Nah, puji nama Tuhan dan kita akan membawa persepuluhan kita dalam rumah Tuhan. Kita penting sekali membawa persepuluhan ini. Kenapa? Karena sebagai tanda kita taat kepada Tuhan. Ya, kita bukan melakukan yang besar, 10% ketika kita belajar taat kepada Tuhan. Itu yang menguduskan semua yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau belajar taat saja dan waktu kita mengembalikan persepuluhan di rumah Tuhan ini, kita percaya bahwa kita sedang mendeklarasikan dalam hidup kita, Tuhan itu sumber berkat buat kita. Kita tidak serakah tapi kita melihat ini, Tuhan adalah pemberi berkat buat kita. Amin. Dan saya undang jemaat Tuhan untuk bagian berdiri. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For at the end we will sing your praise.
memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah menerima kekuatan yang baru, yang susah sudah menerima penghiburan yang baru. Terima kasih Bapa, kami datang membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami membawa persembahan yang kami bawa ini Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kami membawa persepuluhan kami di dalam rumah-Mu. Kami mengembalikan di dalam rumah-Mu karena kami tahu Tuhan yang menjadi sumber berkat bagi kami. Dan kami dedikasikan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Engkaulah pemberi berkat atas hidup kami. Engkau yang sudah memberkati pekerjaan tangan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami membawa seluruh persembahan dan persepuluhan kami dengan hati yang antusias, dengan hati yang penuh syukur, karena Tuhan sudah memberkati hidup kami. Mari kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, pulanglah dan terimalah urapan yang baru daripada Tuhan. Sebab Engkau adalah perwakilan-perwakilan kerajaan Allah. Dimanapun Engkau berada, Engkau diurapi Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita bagi kerajaan Allah. Hidupmu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, studimu diberkati oleh Tuhan, dengan hikmah dan kepandaian yang daripada Tuhan. Dan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan aku seperti tiang awan dan tiang api yang berjalan di depanmu. Sekalipun jalan itu sulit, tapi percaya bahwa aku membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus turun dalam setiap hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati semua berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Jumat. Cek.